Mengawali musim dengan performa yang kurang menjanjikan, perjalanan Persib di Liga Extraordinary 2021 diawali dengan permainan yang kurang menguntungkan. Bongkar pasang pemain di tengah kompetisi terlambat panas. Walau sampai akhirnya Persib berada di posisi kedua klasemen, tapi tetap saja judulnya gagal juara. BT Company Podcast kembali hadir di hadapan Bobotoh semuanya. Kali ini di episode ini kita bareng dengan teman-teman dari elemen Bobotoh. Ada dari Viking, ada dari Bomber, juga ada dari Ultras. Nah, dari kasualnya udah kita undang tapi ada halangan jadi nggak bisa hadir. Kita kenalan dulu ya. Katanya jangan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan dulu. Viking Boy? Mangga. Saya Jaya. Saya dari komunitas dangdut Garut. Lanjut. Saya Bob yang selalu tersakiti. Kela curhatnya bakal kadi dia. Lanjut. Tadi heula. Oh, itu heula San. Oke, saya Sandi dari sudut kanan Bandung. Saya Fahmi sama kayak Sandi. Saya Medi dari Bomber. Asa cerdas cermat. Jadi teman-teman semua kita bahas kemarin soal Persib ya di liga ini. Judulnya pada intinya itu gagal juara. Jadi menurut teman-teman semuanya, iya teh gagal juara teh disengaja emang elehan atau memang ngelehan atau memang performa Persib yang kurang memuaskan. Sok mangga entong ti Bomber heula tadi protes. Bob. Kalau menurut saya performa Persib untuk liga kemarin ya kurang jelas sesuai targetnya gitu. Jadi si Persib tuh targetnya untuk musim kemarin itu apa gitu? Apa di 5 besar? Apa target juara? Atau apa gitu? Untuk segi performa permainan Persib sedikit angin-anginan dan nggak konsisten karena ya banyak gimana ya banyak mencoba lah karena mungkin targetnya mungkin bukan juara kalau dilihat dari segi permainan di pertandingan dan ya keseluruhan di musim kemarin nggak target juara sih, tapi ada peluang Persib juara gitu. Sebenarnya ada peluang. Ada peluang. Coba Mi. Kalau dari saya masih ada beberapa match yang kurang memaksimalkan poinnya kurang maksimal. Anu kuduna lawan tim-tim anu di bawah Persib buat imbang gitu. Jadi kurang memaksimalkan pertandingan anu sabanara mah bisa sih Persib menang. Kalau dilihat dari kualitas. Coba. Kalau Persib kemarin tuh nanya bener cek Bob gitu target nama ciga nama lain juara. Ya nu heureuy. Tapi kan lamun heureuy eta pemain marahalnya. Pemain marahal tapi Bener tuh. Pas dipaenkeunna teu pas posisina. Oh, oke. Kadang pas keur main cek Pami tadi kuduna si A jadi si B. Jadi teh bener tuh apa karena pelatihna atau kumaha gitu. San coba San. Ya sih, melihat Persibnya komot di seri 2 lah. Kita pertama dikasih manis gitu, menang. Dan secara statistik juga kan Persib kebanyakan draw juga ya dibanding kalahnya gitu. Nah, statistik Persib teh habis menang tuh kayak kemarin aja. Tiga pertandingan terakhir tuh kenapa nggak bisa menang gitu. Euforia kita teh kalah tuh ketika lawan Persebaya. Dari situ tuh padahal ada 3 match lagi. Ketika lawan Persebaya kita draw, udah. Jadi Persib teh serius tuh sih. Kita sempat naik momentum dulu nih ketika kita habis ngalahin Persija dan Arema tuh yang balik keadaan jadi 2-1. Gitu. Harusnya jadi momentum Persib sendiri sih harusnya tuh. Tapi ya mungkin targetnya nggak juara. Cek Jaya, menurut Jaya? Kalau pendapat saya pribadi, saya sangat mengapresiasi semuanya pemain Persib dan yang udah berjuang lah. Cuman di match-match bener kata Sandi, di match-match yang kata Fahmi, di match-match yang timnya di bawah Persib tuh kenapa padahal itu chance menangnya besar loh. Cuman kenapa sih
tiba-tiba gitu mainnya nggak ada simaan pas komo terakhir mainnya lawan Baritonya jika aduh kurang weh jika mereannya jika merean berarti ieunya si liga ieunya geus mah liga teh ngamimitian asa loba drama jika ikatan cinta bener kan bener teh asanya rudatnya orang lalajana gitu ya kita nontonnya juga asa rudat jadi nah pas awal-awal musim kan kemarin kita teh kalah wae nya draw kalah gitu hampir tidak mengecap kemenangan gitu sampai teman-teman itu menggeruduk Sulanjana itu boleh diceritakan gitu apa alasannya ini sebagai ketua yang tersakiti alasannya karena dunia supporter tuh luas ya teh karena kita juga bukan benci atau yang mengewa atau kumaha ke tim teh kita sedikit mengkritik kita kumanya nggak asin truk lah cik atuh orang teh hayang gitu Persib teh alus juara gitu jadi kalau kita menurut apa kata manajemen apa kata orang-orang yang penting Persib dengan materi pemain si A yang bagus grade A tapi kita nurut nggak gitu kita harus mengikuti alur pertandingan alur si liganya jadi kalau sedikit melenceng ya wajar lah kita juga ada bahasa kok Persib posisi kedua masih di demo belum kalah masih di demo kita bukan masalah itu tapi kita juga nyintrek lah gitu kan nyintrek si tim Persib tuh agar jangan terpuruk lebih dalam gitu teh tugas kita supporter tuh ya mengkritik dalam kutip ya membangun nggak mengkritik menjatuhkan gitu teh ya jadi kan performa di awal itu draw sama kalah ya. Itu kan teman-teman langsung ngegeruduk Sulanjana ya teman dari Bomber juga ada hampir semua elemen bobotoh ya elemen bobotoh ya, diwakili karena nyaahnya eta teh karena ku nyaah tah eta teh apa tanggapan dari manajemen sendiri waktu itu kalau nggak salah bulan September ya iya bulan September ya tanggal Oktober berapa Oktober 5 Oktober gimana Med diceritain ya waktu itu kan kita yang pengen ketemu manajemen tuh yang didatanginnya bukan kita minta ketemu Teddy dan datangkan waktu itu Koswara jadi bapak Koswara pertama ketemu Pak Budi Bram udah pertemuan kedua baru ya ada Koswara tapi kan kita yang diharapkan tuh bukan ke mereka yang diharapkan langsung ketemunya Pak Teddy tapi ya gimana J bobotoh datang ke sana tuh sama mereka dianggap gimana gitu kan Tadi anggap deh sebenarnya simpel tuntutan kita tuh kita juga pengen curhat pengen lebih dekat tapi mereka tuh tertutup kalau mereka merangkul kita ngobrol kita juga nggak akan aneh-aneh kok kita nggak akan memukul kita nggak akan menghujat berlebihan coba ngobrol itu tapi waktu itu menghindar. sempat terjadi anarkisme atau tidak waktu demo pertama itu yang Oktober tidak ada sampai akhir tuntutan demo pun tidak ada alhamdulillah tidak ada. Tapi hanya penerimaan yang tidak itu yang tidak baik sih dari semua ya elemen bobotoh tidak diterima dengan baik itu pun kalau negosiasi itu Ge itu pun kalau misalkan si manajemen nggak dipus sama kepolisian benar nggak sih nggak akan mau ketemu oh gitu gimana nih jadi ada negosiasi waktu itu teh dari pihak si bobotoh teh pengen ketemu sama pihak si manajemen yang ditunya tapi kan si manajemennya nggak ada di Sulanjana ya jadi kan daripada masa bisi ngarambak oge gitunya meureun si polisi teh inisiatif udahlah panggil jemput akhirnya Pak Koswara dijemput ke polisi gitu dipertemukan sama kita nah dipertemukannya Pak Koswara di antara demo biasanya kan suka di atas tuh ya mereka atau ketemu dengan teman-teman datang ke bawah atau di ruangan khusus di bawah pertama di atas dulu di ruangan dulu teh karena saya yang ikut ke atasnya teh pertama di atas tapi anak-anak kan di bawah kekerasan tidak menghargai kita juga harus merangkul harus saling ketemu gitu langsung teh beliau langsung ke depan balkon tapi saya pribadi mewakili yang lain saya minta Pak Koswara ke bawah saya menjamin tidak ada anarkisme tidak ada menghujat atau apa kita pengen nuntut atau kita juga pengen curhat lah gitu alhamdulillah Pak Koswara mau ke bawah gitu oke.
siapa yang menginisiasi petisi ini? Di antara teman-teman supporter ini siapa yang menginisiasi petisi kepada manajemen Persib? Kalau petisi sih sebenarnya bukan kepada seseorang atau sosok. Ini jeritan hati atau ya curhatan semua antar elemen pencinta Persib dan bobotoh yang udah gila dan cinta pengen Persib berprestasi lagi gitu teh. Tidak ada mewakili misalkan seseorang si A si B, enggak. Kita berbarengan mewakili suara hati semua. Jadi itu petisinya bareng-bareng dibikin. Jadi petisi itu tuh dibuatnya di Siliwangi ya? Di Siliwangi, di Sidolik. Berapa hari? Hamin berapa sebelum malam? Demo? Hampir kita pertemuan hampir Seminggu lah. Rutin itu teh. Oh gitu. Rutin. Jadi nggak sekali pertemuan langsung gerak, enggak. Jadi dimatengin gitu. Oh Si aksi oke. itu dimatengin sampai kita nemu titik poinnya di mana, baru kita langsung aksi. Masih ingat dalamnya? Isi petisi itu dalamnya? Dalamnya tuntutan kita sebenarnya yang sedikit keras Rene Out. Oke. Rene Out. Terus populasi antara bobotoh dan sama Persibnya itu. Tapi kan gini ya, di kondisi pandemi seperti ini kan kita tidak ada pertandingan. Sudah hampir kemarin itu kita di 1,5 tahun ya, tidak ada pertandingan. Terus kondisi Persib juga sangat tidak baik ketika Persib draw, ketika kalah gitu. Dan itu menyebabkan teman-teman jadi ngahiji, jadi unite. Apakah memang ini momentumnya komunitas bobotoh bisa ngahiji atau bagaimana? Ya sedikit ada momen untuk kita bertemu. Kita juga karena kangen menonton si Persibnya gitu sepak bola. Dengan kondisi si Persibnya lagi gini, sepak bolanya lagi ini, ya udah kita bersatu, kita satu pemikiran, sekalian mungkin ya duduran gitu. Jadi hampir banyak ada elemen semua disekat-sekat hampir ya adalah. Tapi untuk satu suara ini kita bersatu gitu teh. Mungkin ada momen bagusnya gitu di situ. Menurut yang lain? Spontanitas itu mah aksi waktu itu mah jadi ketika ningali Persib banyak lain bagi saya kita bagian tim mediocre nu tiap tahun harus targetnya di bawah 5 besar atau hanya 4 besar gitu. Urang mah yang juara realistis. Ya, Urang ya. ngedukung Persib bebeakan dan Persib kudu meren terbaik jeung bobotoh gitu. Ketika Persib aya di posisi 3 atau 4 pun urang mah yang juara, mata spontanitas we kamari bobotoh aksi teh gitu. Tapi Gak ada iming-iming apa ya. Urang hayang ieu yang ieu. Urang pure we aksi ayo bebarengan gitu. Da Persib nu bobotoh gitu. Jadi kabeh bobotoh kudu tergerak gitu. Kebenerkeun Persib. Gimana ya? Tapi untuk tim sebesar Persib ya dari 2014 sampai tahun sekarang nggak juara tuh keterlaluan banget gitu sebenarnya untuk tim sebesar Persib ya. Iyalah karena Ya kan pemain mahal-mahal jelas ya. Pemain mahal lah gitu. ada banyak pramusim hampir tiap tahun, tapi prestasi terakhir Persib Piala Presiden. Ya. Piala Presiden nggak ada prestasi Persib. Menpora kamari mah. Eleh. Runner up. Presiden mah eueuh kan, runner up. Jeung elena kan kusiatanya rudat. Terakhir Persib. Sebenarnya lamun saya erek jujurnya unite kalian itu ngahiji kalian itu tuh impian saya pisan gitu, di mana teman-teman semua elemen bobotoh bisa ngahijinya. Sebenarnya saya ingat kata-kata Mang Ai baheula pernah ngobrol ke saya gitu. Pernah kan dulu zaman teman-teman ada yang nonton di Utara di Sariksanya, ada pada zamannya gitu. Tapi Mang Ai sempat ngobrol ke saya kieu. Teu masalah erek manehna make baju naon, erek manehna ngaranna naon, nu penting mah manehna ngadukung Persib. Jadi si Mang Ai teh geus memperkirakan bahwa akan jadi bukan hanya bobotoh atau Viking atau Bomber saja, mungkin sudah memperkirakan karena meureunnya ayeuna sesuai dengan babaturan, sesuai dengan umurnya Bobnya. Jika umur kan Bob menengah ke atas, jadi nya gitu ngaranna ya beteras ya gitu. Oh, si Boba. Kolot gecen kawin. Kedua. Yes. Sarua Bob. Oh sarua. Sarua. Oke. Lain saya sih. Jadi kan emang iya impian saya dan momennya teh pas pisan kamari hiji pandeminya lila pisan orang parenanya liburna lila, terus pas kedua main dengan pas persiapan pemain digembor-gemborkan aralus geuninnya
pemain sio halus, tiba-tiba pas main draw. Dan mengakibatkan teman-teman itu jadi nggak puas juga, teman-teman akhirnya geruduk ke Sleman. Ya Yes, kan? Benar. Teman-teman geruduk ke Sleman. Ingat weh saya, si Jaya minta dijieunkeun spanduk banner nu padang pisan perhatian dua. Ulah disebutkan beda kan. Nya moal. Ngomongin. Cuma can dibayar nepi ka ayeuna teh sabarahaeun eta banner. Jadi memang bannerna ngadadak pengen badag pisan. Nah eta teh saha sih anu meneriakan atau memang teman-teman semuanya yang kekeh gitu. Dan nya keheula. Pas di Jogja teh kalian teh ketemu siapa dan apa yang dibahas di Jogja? Sleman. Sleman. Ya. Di ayat obrolan dari awalnya dari obrolan WhatsApp kayak Jogjakeun ada kayak sama Provokatornya. iya maksudnya pokoknya dia tuh yang nyuruh lah ke Jogja gitu baru udah kudu ke Jogja Jogjakeun gitu. pokoknya ya Jogjakeun saya inisiatif bikin flyer buat Jogjakeun inget ya. Pokoknya itu terus tanggal nage sakitu tapi sebenarnya can konfirmasi tanggal sakitu teh geus jo loba gitu. Eta sih sebenarnya ka Jogja tuh bukan terlalu menuntut karena urang mah emang kangen kikituan bener tuh sih. Ya. Jika Kangen Wayday. nya Seperti baju yang dipakai Wayday. Jadi geus hayang jalan-jalan gitu nya Medi teh. Jadi kalau waktu itu tuh kira aku Sleman bisa ka dieu nya. Padahal Sleman bisa ka dieu, urang teu bisa ka ditu. Iya, betul. Emang dari akibat dari Sleman fans Sleman kesini gitu. Sidoliknya haritanya. Sidolik. Orang ge di dia tadi dianggap sugan itu mah dianggap eta harapan namanya. Kalau saya sih geruduk Jogja kemarin kita nggak pengen dianggap lemah lagi, dianggap nggak kuat lagi oleh seseorang dan manajemen dan sebagainya. Karena kita udah menuntut di Bandung tidak ada tanggapan dan itu mah dibolaikan teh. Tapi kita juga serius pengen ngebuktiin tuntutan kita serius gitu. Kita walaupun jauh-jauh ke sana orang cinta ke Persib gitu. Jadi nggak pengen dipandang sebelah mata gitu. Kita tuh ngagetak kungkul heureuyan di Bandung gitu ngumpulkan masa gampang lah gitu. Tapi untuk jarak dan ya ke Sleman ke Jogja gitu butuh materi, butuh waktu. Kita membuktikan gitu. Kita juga serius ini teh gitu untuk Persib gitu. Nah, Di ketemu siapa aja kemarin di Jogja dan apa yang dibahas? Nah, kebetulan waktu di Jogja teh kita bertemu bukan apa yang kita harapkan gitu. Pengen ketemu sekarang pemain. Karena banyak tuh bobotoh yang datang dari berbagai Jawa Tengah juga banyak ya Om ya. Banyak Bandung hampir berapa bis lah mungkin. Juga ada. Mobil pribadi juga banyak. Nah, yang kita pengen tuh pemain ketika Persib beresnya tuh nemuin bobotoh. Waktu itu di taman daerah Sleman lah pokoknya tuh. Pengennya tuh kita pemain langsung nyamperin bobotoh untuk seenggaknya ngarepehan lah macam namanya. Iya bobotohnya jauh-jauh di Bandung. Ngupahan. Di sekitaran Jogja datang dan itu pun tidak nonton di stadion nungguan Persib tapi si pemainnya ngadeng-ngadeng kalah ulin di Malioboro. Justru yang nemuinnya teh ya Pak Irfan gitu. Justru dari Pak Irfan sendiri yang menurut saya nggak ada hubungannya lah. Apa yang dibahas? Ya terkait performa Persib, keseriusan manajemen untuk leg kedua waktu itu ya, putaran kedua mau juara atau tidak nya maksimalkan gitu karena waktu itu Persib masih di posisi 5 kalau enggak 6 gitu. Sedang orang supaya FC. Dan akhirnya alhamdulillah sih ya ada alhamdulillahnya untuk musim sekarang teh Persib bagi di KFC gitu, mau Bandung ke Asia. Ya, gitu. jadi tapi saya ngedenger kemarin ada obrolan sempet cenah aya pemain anu nemuin tapi embung disebutkan namanya, nggak mau disebut namanya, ada di off the record lahnya, off the record gitulah, iya mah di luar ya. Aya pemain anu nemuin teman-teman semua termasuk Jaya. Itu ada. apa obrolannya gitu? Iya, pemain ada mewakili pemain datang mewakili pemain, tapi tergesa-gesa diburu-buru kayaknya dilihatnya kayak tidak boleh gitu. Oke. Tapi pemain sendiri tuh pengen ngobrol sama kita, ngahatur nuhunkeun. Bobotoh datang ke sini ngapresiasi nuhun hampura Persib pemain tuh salah.
Pemain itu salah. Ya, lamun pemain teu salah, terus permainannya draw atau kalah, berarti ini kesalahannya ada di mana? Koki pun gimana yang masaknya teh. Oke, kita mengerucut ke situ ya pada akhirnya. Ya kita juga kan ya awam lah kita untuk dunia strategi bla 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 segala macam, tapi kita pencinta sepak bola, kita supporter. Kalau performa tim jelek, kita menyalahkan apa? Ya pemain pasti, tapi kepalanya pemain siapa gitu. Oh, oke. Asa dan harapan kemarin meninggi ya ketika kita menang terus. Tapi di akhir kita stuck di posisi kedua dengan kayak permainan seperti itulah. Gregetnya. Itu menurut kalian kumaha? Ya gitu. Momentumnya teh Persib bisa ngejar lagi peluang juara teh ketika kita ngalahin Persija. Poin dan balik pun itu teh ada yang draw, ada yang kalah nggak salah teh. Itu tuh ada momentum yang pas. Yo Persib bisa ya ngudag Bali karena kita kemarin bergantung Kak Bali eleh lawan si gitu kan. Tapi akhirnya si Bali terlalu kuat. Oke. Nya si Persib tadi bere milik ketika puncak lawan Persebaya draw, lawan Persik draw, dan terakhir kemarin Barito peluangnya gede malah hiji-hiji gitu. Nya kecewa sih. Tapi kan lawan Barito kemarin saya sempat bacanya dilaporkan ku Persipura, Yes. pertandingannya seolah-olah dipermainkan gitu. Dan ketika saya mah jujur aja Persib lawan Barito nggak nonton, kergering. Menurut kalian kumaha eta kondisi lawan Barito, seperti bagaimana pertandingannya? Apakah memang seperti yang dilaporkan Persipura? Untuk dibilang mungkin ya bahasa sekarang settingan, Walau alam ya. ya walau alam lah terlalu jauh. Tapi untuk performa pertandingan ya mungkin target Persib udah kekunci di AFC. Juara udah nggak bisa. Udah mainnya meureun santai meureun teh. Jika pasrah gitu. Jadi pasar ya Oke. santai we gitu, jadi siga training match lah ieu mah gitu. Padahal mah gitunya match terakhir teh Kudu nama menang gitu jang boboh teh. Ya. Buruhnya. Bubaran kita bubaran nggak gitu. nggak nyalahin si Persib karena lebih menjagokan si Barito karena posisi Barito Berjuang oke gitu. degradasi itu pasti wah stamina dan performanya berlipat ganda teh. Mungkin bukan si Persib yang jelek, si Barito-nya meureun nu alus teh. Karena dia nggak mau ini ya. Nggak mau degradasi. Oke. Tapi menurut teman-teman sendiri puas tuh sih dengan pencapaian Persib di sini, walaupun kita masuk AFC ya, masuk AFC puas tuh sih. Kan sempet dulu aya nu ngomongnya kompetisi mah Persib berkompetisi bukan untuk menempati posisi 2, 3 atau 4 di klasemen akhir. Nah, loh, berarti kan harusnya Mangga Jaya. Jika norek ngomong arek hap tapi jempe. Jai. Tong sieun aya mana? Coba Jai. Sebenarnya puas mah puas dengan di seri 2 lah, kita ngomongin seri 2, lumayan puas dengan permainan Persib. Cuman di match-match tertentu, balik lagi ke match-match tertentu tuh sok ngadadak usimaan. Nu orang bingung tuh kayak Lemah gitu. iya tiba-tiba jadi hati anjang main. Nah, cuman itu sih lamun semuanya nya. Aku malah ngajak seri ka Indung. Sampai dah aku media. So far sih kurang puas. Oke, Matt gimana Matt? Oh, posisi klasemen di jadi kedua emang puas. Jadi kita bisa ke AFC. Tapi kan peluang untuk kemarin bisa juara tuh ada. Itu yang kurang puasnya. Terus yang keduanya, yang partai terakhirnya nggak menang, itu kurang puas. Kalau misalkan tadinya kan ada kalimat sapu bersih. Oke. Sapu bersih. Walaupun nggak jadi juara, tapi tetap juara di Bobotoh. Tapi pas ngelihat permainan yang 2 permainan terakhir kayak seperti itu, aduh, gimana jadi kurang puas. Ya Persib lain lumayan gitu. Atau apa udah aman di posisi kedua eta yang geus aman bae gitu nya, nu penting AFC. Posisi geus aman tapi ting mere anu dihandap ting naon. Eta kadulur meureun Bob mere da dulurna keneh apa gimana? Entah sih teh. Tadi membahas puas tidak, saya pribadi tidak puas. Oke. Untuk puas ya harus juara.
tapi sedikit terobati karena kita ada partai balas dendam. Dengan rival 2 kita menang. Dan sedikit terobati juga Persib pentas lagi di Asia. Sedikit terobati, bukan puas. Oke. Bukan puas. Kita juga mengapresiasi pemain, manajemen dan segalanya. Ya melambungkan nama Persib lagi ke Asia gitu. Nggak ada kata puas. Kata puas tuh juara gitu teh menurut saya. Dengan melihat materi pemain grade A lah isi Persib teh gitu. Los Galacticosna meureun lah. Iya, betul. Gimana San? Menurut Sandi San? Ya, disebut puasnya. Da urang mah yang juara gitu. Cuman nya urangnya kudu apresiasi ke pemain geus berjuang nepi akhir meskipun banyak yang kecewa. Cuman ya santeuna urang bisa indit deui ke Asia ngawakilan Bandung gitu kan. Ya untuk musim selanjutnya mah da nya kudu juara sih. Teu menang teu gitu. Orang mau ngomong tuh sih, bayanya salitik. Menurut orang mas menurut saya gitu ya si Persib itu kenapa sih nggak konsisten gitu ya? Itu iya mas saya gitu ya pendapatnya Bob hayang gitu ngomong di sini gitu. Kenapa nggak bisa kan pemain bagus, alus terus naik turun gitu? Maksudnya tidak worth it dengan harga segitu. Mental. Mental sih. Okay. Nah saya balik lagi nanya untuk teman-teman semua. Dengan teman-teman yang kemarin ini mah pertanyaan juga dari saya ya, bukan dari sutradara. Jadi dengan kemarin draw, dengan kemarin kalah pada awalnya, sehingga teman-teman bikin petisi, teman-teman ngumpul di Sulanjana, terus teman-teman juga datang ke Sleman gitu. Menurut teman-teman sendiri, tugas Bobotoh untuk Persib itu apa sih? Secara kalian sekarang sudah unite gitu. Sekarang yang saya lihat, cita-cita saya tuh ngelihat kalian ngehiji tuh sudah terlaksana lah ya kasarnya gitu. Tugas Bobotoh itu apa sih untuk Persib sendiri gitu. Sedangkan kalau menurut saya si Persibnya tuh kadang tidak menyadari bahwa ada Bobotoh di sini. Di tengah-tengah mereka tuh ada Bobotoh yang sebetulnya kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya Bob gini Bob. Persib itu adalah yang satu kesatuan antara Persib, Bobotoh, pemain, sponsor. Sebetulnya. Kalau itu dihijikan, kalau itu disatukan, itu jadi simbiosis mutualisme seharusnya. Bobotoh teh sebagai stakeholder Persib, sebagai penyeimbang Persib di dalam baik atau maupun buruknya gitu kan. Ketika Persib goyangnya orang kudu ngageungkeun, kudu ngabenerkeun gitu. Naon nu salah gitu di Persib. Dan ketika si Persib keur alus-alusna nya kurang support nu terbaik da Bobotoh mah KBG mikeun jeung Persib mah kan gitu. Naon sih nuntut jeung Persib itu? Da KBG dibikeun. Dan ketika Bobotoh butuh juga kamari pemain ngehargaan Bobotoh nu datang ke Sleman nya senteuna datanglah gitu panggihan Bobotoh udah jauh-jauh gitu kudu peka da supporter teh pemain ke-12 kan iya supporter pemain ke-12 nu kudu dijaga gitu. Benernya sekarang tuh kayak ada gap ya antara supporter sama pemain tuh kayak kurang dekat jauh gitu. berasa jauh kudu namanya bukan berarti dekat banget ya, cuman kayak iya teh nu ngadukung maraneh loh panggihan nu kamari ka Bandung wae barudak nu di Sulanjana lo banyak jika teu dipanggihan sama sekali gitu, padahal kan maranehna hiji atau 3 pemain manggihan mah da moal rugi meureun, maksudna nya longokan lah ieu teh nu ngadukung maraneh gitu. Alasannya Covid. Nah, terus pas kemarin di hotel tuh Pak Irfan tuh bilang kenapa menanyakan kan hal yang tadi saya omongin, kenapa si Persib tuh nggak mau sih nemuin Bobotoh, sedangkan klub-klub lain gitu kayak ya banyak lah klub lain menemui supporternya pas latihan. Iya nah sih ngahindar wae gitu. Diprotek. Alasannya tuh mereka tuh karena PSS itu terlalu look up ke Persib banget katanya, kalau misalkan ada apa-apa saitik Persib eta alasanna. Padahal kan, sebenarnya Bobotoh super sistem yang memang ini ya. Nya kuduna. Cuman jangan terlalu angkuh lah. Oh gitu. Menurut saya jangan terlalu merasa eksklusif. Ayeuna mah juga bertepuk sebelah tangan ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Oh gitu. Urang berjuang sendirian teh geuning. Anjir. Tadi baru. Jadi hati teh. Oh ya, memang kalau berjuang sendirian itu pedih Jenderal.
tugas bobotoh mah ya mendukung teh. Tugas bobotoh mendukung, mengkritik untuk membangun, bukan mengkritik untuk menghancurkan atau menjelekan si Persibnya. Enggak, kita juga cinta Persib, kita juga menjaga Persib. Tapi ada gate sekat di saya rasakan, ya anak-anak rasakan di musim kemarin dengan alasan Covid lah, bla 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 lah. Kita tuh jauh. Kita tuh gimana ya? Kita mau ngobrol, mau ngasih masukan, kita memberi dukungan, ngasih support, motivasi lebih dengan misalkan si Persib mau bertanding sama rival di Sidolik, kita nggak boleh. Padahal niat kita baik, niat kita memberikan motivasi lebih gitu. Kumanya ngelepas si tim Persib di Bandung menuju Sleman untuk mempertaruhkan harga diri, meureun cek urang mah no supporter mah gitu teh. Tapi di sisi lain dari pihak lain kita dibatasi. Kita tidak boleh bertemu, kita tidak boleh mendukung. Kita tuh apa gitu teh sekarang tuh gitu. Kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Gitu teh. Ya lihat teh. Buri. Yang ceurik ah mana-mana. Curhat. Asli curhat ya. Beda ya. Beda. Aduh. Ada yang melenceng. Kayak kok abi dipromokeun dulu gitu. Tapi ya di keluar dari topik ya yang tadi kita bahas. Kan kemarin tuh di sosial media sempet chaos ya soal adanya Yang pro kontra. Buzzer. Salah satunya buzzer yang kena sama teman kita. Emang bener ya teh ya buzzer di Sulanjana? Allahu alam ah. Tapi dilihat dari fakta dan ada di lapangan, Oke. Untuk mengadu-dombakan tujuannya apa? Mungkin membuat sesuatu ada ya mungkin sedikit aroma-aroma buat loyalty atau sponsor bla untuk menaikkan gimmick lah. Insight. Tapi kamari mah ya teh non asa kumaha ya. Urang pas arek nekan leuwih edan gitu Persibna meunang. Jasa tinggal ngayong. Pas arek kieu wah ieu lamun lawan ieu lawan Bayangkara eleh urang arek kieu ter naon meunang. Jadi kumaha ya teh? Maju mundur. Lamun aku teh ngaharapkeun ya elehnya. Nya. Ah lamun nyek ieu kieu pona rek turuna edan meunang. Jasa ngayong bener. Asa kumaha ya? Pergerakan teh jika nu apal we kabar dak teh ya kudu dimenangkeun gitu. Oke. Tapi kan anu soal buzzer kemarin saya lihat kan salah satunya teman-teman dari Piking Karawang yang kena ya. Sampai rame gitu ya. Itu sempat enggak apa-apa kan sutradara dibahas? Oh, enggak apa-apa. Sampai ada saya tuh nggak ngerti bobotoh sampai segitunya akun yang postnya dikejar, WhatsApp-nya juga sampai di screenshot dijadikan postingan gitu. Ya. Sebegitunya gitu. Yang saya tahu juga temen ini yang kena, yang jadi korban ini memang loyal pisan ke Persib sampai ke luar negeri juga dia kejar kan gitu. Sampai luar Bandung, Kalimantan dan manapun dikejar, dah boga duit. Nya kan teu mungkin teu boga duit mah gitunya. Tah manya ngajual heula naon mah gitu. Naon rek dijual ngajenggut nu botak. Maksudnya si buzzer ini tuh apa sih gitu menurut teman-teman ininya? Karena melihat sosok mungkin ya pentolan Piking Karawang itu karena melihat massa dan pergerakannya nyata teh. Oke. Besar juga. Masif ya? Ya, ada sedikit ketakutan. Harus sedikit diredam mungkin. Caranya gimana ya? Itu mungkin caranya itu. Karena kalau beliau tidak diredam, mungkin bisa menggerakkan massa untuk ya apalah segala macam. Menurut saya itu teh. Melihat ke kalau kejadian kemarin sih. Ya rasa memilikinya sedikit diadu domba sekarang tuh. Dilihat tuh kita sama si tim Persibnya, bukan Persibnya sendiri gitu, tapi ada oknum-oknum di dalamnya gitu. Untuk tujuan apa ya mungkin kita juga nggak tahu, kita juga tidak mendalami. Tugas kita bukan mengorek-ngorek buruk atau jeleknya si manajemen, enggak. Kita pengen Persib berprestasi, itu aja sih. Tugas supporter mah simple. Kalau kita si Persib ada
masalah atau ada kurang performance, ajak ngobrol lah bobotoh. Tugas bobotoh mah hayu sok karek di kumaha ge kajian ngadukung atau kumaha ge gitu kan. Untuk banyak motivasi ke pemain dan pemain main di lapangan gitu. Lain si nu diduduk berdasi di belakang lapangan dan teu teh ke pemainna nya teh membawa nama Persib. Eta sih. Oke. Pernah diserang buzzer? Mulai dari Bomber sekarang. Kalau akun pribadi mah enggak. Kalau di akun Bombernya ya mungkin ada, tapi itu di lawanan. Jadi lawanan. Mantap we dan kayak capek sorangan. Mi, Pernah ada sih di teman-teman yang bilang, iya ini ada MQ kumaha, tapi nya bae we. Da urang mah kikian teh pure cinta ka Persib gitu. Eta mah nya meureun anu urang teh dianggap ancaman, nya urang ulah mundur. Beuki maju eta sih. oke. San? Ya dianggapna da angin lalu we lah. Da saukur keyboard warrior mah geus biasa gitu. Selagi eta tidak merugikan pribadi dan komunitas mah nya maju we barudak mah. Bob, pernah diserang buzzer, Bob? Bukan diserang sampai detik ini saya masih diserang teh. Oke. Masih diserang ya bukan buzzer aja gitu ya. Adalah saya mau dikasuskan dengan aksi ini. Nggak ada yang tahu. Kita buka di sini kan? Kita buka di sini. Kita Bob buka mau di sini, diserang. saya buka di sini. Nggak ada yang tahu dengan aksi-aksi demo kemarin. Kita tuh mengadakan demo segala macam. Saya pribadi ada penyerangan. Saya mau ditangkap, mau di ini nih. Tapi saya nggak bodoh, saya pintar. Contoh hal, saya mengadakan aksi ke Jogja. Ke Jogja saya udah melobi pihak keamanan, udah melobi pihak tuan rumah. Tidak ada perusakan fasilitas publik, tidak ada pengganggu umum, masyarakat umum. Ada laporan mengadakan aksi ini segala macam, dada babla. Saya balikin. Saya terkoordinir dan tercatat. Dan ada bukti-buktinya. Tapi kok Berarti seolah-olah kalau begitu dengan rasanya Bob ke Persib itu, Bob itu seolah-olah jadi ancaman ya kalau begitu caranya. Nah, Intimidasi lah. Oke. kalau boleh dibuka, saya bukain boleh. Untuk apa? Kemajuan kita, bobotoh semua dan ini. Saya dekat dengan pemain semua teh. Sekarang saya dekat sama pemain, ada yang merarang. Ada yang merarang. Saya pribadi nih, bukan untuk semua. Ada yang merarang karena apa? Jangan deket si Bob, berbahaya sekali. Berbahaya apa? Saya cinta ke Persib, saya pengen ini ke Persib, tapi dianggap berbahaya. Pantas nggak kayak gitu teh? Termasuk buzzer lah, termasuk gitu. Saya buzzernya udah ke saya pribadi udah keras teh, tapi saya baru sekarang saya up. Kalau boleh tahu, saya ngebatin, wah nggak ngebatin gimana teh? Iya. Ribuan kok yang Sampai pisah. Wah, Oh, itu beda. mah teh. Oh beda. Beda teh, beda. Melenceng. Oh beda. Stres mah Kayaknya lah ngobrolin buzzer dulu, jangan. Otak bengkak. Ya stres ku bajar ya. stres kemarin. Tapi tidak diambil pusing, norek abe mah. Dan niatnya saya teh. Niat baik mah selalu ada jalan, selalu baik Mas. Entong mikir kudu di lawanan, di layanan. Entong lah. Mengadakan aksi segala macam bla bla bla, mengadakan protes segala macam juga harus, mereka orang pintar, kita harus pintar. Jangan mengadakan emosi sesaat gitu. Orang Persib goreng, wah anjing hayu ka ditu demo segala macam bla bla bla. Tuh tong gitu oge atuh. Panjang. Bahaya tuh jadi bumerang. Orang kudu pintar. Nah, kemarin teh ya sebagian yang di sini juga nggak tahu, saya berkorban, bukan banyak. Ya mendedikasi buat kenyamanan keamanan anak-anak, saya berkorban gitu. Kalau ya pengen tahu mah gitu teh. Tapi ya nggak pengen dianggap pahlawan atau apa. Enggak. Demi Persib ini. Nah yang keproknya kursi Bob menang tak? Jay, pernah nggak Jay? Lumayan ya, tapi di Twitter, soalnya di Instagram mah kakak apa yang dipakai kamera? Jadi tamanya sorry ya, nu gitu mah anyaran gitu. Da lalajo misalkan
ke Palembang atau luar Jawa araya udah gitu. Iya. Nah terus Ka stadion oge bawa aya bawahnya. Ya. Bener teu? Nyatong boro luar kan? malah jadina diheurean sih mun aya nu kitu mah jadi bahan guyonan jeung barudak we. Jadi da ieu mah karakter supporter Bandung mah ieu kagok Tapi kan kagok ya. memang kieu san nu saya lihat kieu nya memang aya perbedaan di antara Instagram jeung Twitter. Mun. Beda pisan. Beda pisan. Saya jujur tuh bisa main Twitter di titah mungki oke hari itu tuh bisa gitu. Geus nyerah gitu. Kumaha sih rasanya perbedaan antara Twitter sama IG gitu? Ya Twitter mah juga interaksi langsung teh. Oke. Kurang balas reply ge juga ngobrol kieu we. Jika WhatsApp gitu. Gitu. Jadi nyambung feel teh gitu. Beda jeung IG kan. Jadi mun aya nu komentar di IG mah bodoh lah gitu. Kecuali mun di Twitter mah juga Langsung urang dilayanan. dia tutorial urang gitu. Tah gitu. Gelut oke di Twitter bisanya. Ya bisa. Panggihan langsung bisa. Tapi gelutnya teh jadi. DM lanjut sana. Oke. Budget teh nu dibayarnya. Ya mungkin ada yang kayaknya mostly di propaganda ya, Mostly. sangat gokil jeung Indomie. Sudah ngobrol dari iman aja. Padahal dibebaskan karena naon? Di mah mah diomong mah. Bisi batuknya Jay. Pressure tadi yang kalian press ke Persib ya, mulai dari Grebek Sulanjana, Geruduk Sulanjana sampai ke Sleman itu menurut kalian kira-kira itu bisa menaikkan performa Persib atau tetap begitu-begitu aja? Setelah itu kan Ya, mungkin setelah kita dari Sleman, ya akhirnya kan prestasi Persib lumayan lah. Lumayan naik-naik dan dari kekuasaan Bobotoh bisa ngelekeun si eta oge nya. Ya. Bisa malikeun di putaran pertama ngelekeun Arema oge. Terus tim-tim anu gede nu kamari hese eleh bisa eleh. Eta jadi yang lumayan naik gitu. Mana prestasinya. dari pressure itu San. Ya, dari progres setelah putaran 2 ya adalah dari segi permainan, strategi juga Persib ada kemotivasi menurutnya ku Bobotoh. Ya, progresnya juga bagus, statistiknya juga bagus lah. Meskipun ya tetap nggak juara kayak gitu. Jadi mungkin pressure nate lamun jika lamun LHD lawan si Persija, wah orang di kubu potong kayak di Pasiki jadi motivasinya kan, lebih gede gitu. Oke. Jadi manehna geus apaleun, wah lamun ieu kieu berarti kan akibat pressure ieu. Pressure-nya berarti pressure ke pemain ya? Bukan ke pemain, ke Persibnya. Ke Persibnya. Ya, sudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya soal musim depan. Menurut kalian gitu, apa yang kalian harapkan dari Persib sendiri? Dengan sekarang ya persiapan gembar-gembor pemain MM-an. Dah dulu oke sama sih sebenarnya. Benar enggak Bob? Pemain eman loh. hampir sudah. Enggak ada yang murah loh Persib. Nggak ada murah. Bener tuh. Bintang wae Persib mah tuh. Bintang wae bintang gitu. Da loba duitnya sebenarnya. Lamun di ieu kan bener tuh Bob. Nah, terakhir oke Eman. Kalau sedikit keras mungkin tuntunnya juga harus keras untuk berprestasi. Kita juga harus melangkah ke musim depan, melihat musim depan tuh Persib ya pengen juara dengan materi pemain yang MM-an yang berlabel timnas. Masa tuh juara keneh gitu. Ku pelatih eta keneh. Tong nyalahkeun pemain. Pemain teh timnas, pemain bintang, pemain mahal. Nu salasa selama ini dilihat banyak yang menyalahkan pemain. Si A mah geus kolot, si ieu mah cik atuh kali-kali salahkeun atuh nu ngaracik. Oke. Jadi memberi tekanan, bukan ngewa, bukan kita menuntut. Iya, ayo atuh sok cik, buktikan lah gitu kan. Dari segi pemain grade A musim depan kita percayakan Persibnya juara, oh berarti benar mana halus, orang salah. Gitu. Realistis ya di harapan Iya. depan ya pasti juaranya dari orang mah sebagai bobotoh nya alus dipuji goreng di gogoblognya. Ya saha nu teu hayang Persib juara, saha nu hayang Persib eleh wae. Ada bahasa, Persibna eleh wae
di pepoyok daun segala macam Persibna ieu jempe saha sih nu hayang Persibna eleh wae gitu. Henteu gitu. Nya nyentil lah gitu kan. Manya atuh diagu-agukeun wae gitu kan. Dan nu geulis ge aya kolotna gitu. Oke. Sebalik deui ieu mah. Nah, dina bobogohan ge aya paseana meureun. Nah, ya bumbu. Manjang bade manjang. Lanjut podcast kintil. Gitu atuh. Jaya lapor gitu. Ya berarti harapan kita tetap ya untuk musim depan juara dan mudah-mudahan di AFC juga kita menoreh prestasi lah ya. Mudah-mudahan amin. Didoakeun sadayana nu aya di dieu urang berangkat engke ka luar negeri. Amin. Bajuna yang sesuai deh. Away deh. Bobotoh sadayana sampai ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Mudah-mudahan tidak puas dengan bahasan yang sekarang. Ya. Sampai ketemu lagi di Betik Company Podcast. Jaga karakter. Foto. Ayo, foto. Jangan sampai kawan juga